Yang pertama setelah sholat isya adalah sholat tarawih. Tarawih itu artinya tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Satu kali istirahat tarwihah, dua kali istirahat tarwihah, tiga kali istirahat tarwihah. 1, 2, 3 maka disebut dengan tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahatnya. Karena setelah 4 rakaat ayatnya panjang. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu dalam hadis sunnahnya. Lalu kemudian setelah 2 rakaat imam langsung berdiri. Setelah 4 rakaat duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. 3 kali tarwihah tarawih. Jadi sholat tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang. Sepanjang apa ayatnya? Sampai sahabat yang sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tegak sampai urat-urat kakinya itu hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Karena darahnya turun ke bawah. Karena darah turun ke bawah lama, sampai seperti orang naik pesawat. Kalau lama naik pesawat 2 jam 3 jam naik bis ke Padang atau ke Medan, maka ke Jakarta sampai bengkak kaki. Lalu kemudian setelah duduk istirahat sholat tarawih, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Lalu sholat tarawih itu banyak versi rakaatnya. Pada masa Umar bin Khattab dikumpulkanlah imam-imam itu disatukan. Yang sebelumnya mereka menyebar sekelompok di sini, sekelompok di sini, sekelompok di sini. Maka datang Umar bin Khattab, kata dia, alangkah baiknya kalau disatukan imam-imam ini. Lalu kemudian diangkatlah imamnya, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Tapi sahabat tidak sanggup sholat panjang seperti zaman Nabi. Maka karena tak sanggup tegak lama, kalau begitu rokaatnya saja ditambah. Maka ditambahlah rokaatnya menjadi ishruna rakaah, 20 rakaat. Itulah asal usul sholat tarawih, 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Pada masa Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah, maka sholat tarawih menjadi 36 rakaat tambah witir 39 rakaat. Ini Ustadz bisa dapat 36 jadi 39, 20 jadi 23. Itu Ustadz dapat dari mana? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar Mesir. Yang mengeluarkan fatwanya para ulama, diantaranya Syekh Atiyah Sokar. Bisa ditulis, dicari kitabnya Fatawa Al-Azhar Syekh Atiyah Sokar. Lalu kemudian ada kota di Yaman, nama kota itu Son'a. Di situ orang sholat tarawih sampai 100 rakaat. Jadi tarawih itu banyak sekali versinya. Ada yang 20 dengan witir 23, ada 36 dengan witir 39, ada yang sampai 100 rakaat. Tapi kemudian sholat tarawih yang paling panjang yang pernah saya rasakan adalah di Maroko. Di Maroko itu malam 27 orang sholat tarawih dari habis isya sampai ke subuh, menyambung tak berhenti. Imamnya ganti-ganti, jamaahnya ganti-ganti. Jadi kesimpulannya kata para ulama, sholat tarawih itu pilihannya 2 saja. Pertama, kalau ayatnya panjang maka tegaknya lama.
Jadi bisa saja orang sholat tarawih ayatnya misalnya 1 lembar atau 2 lembar, tegaknya lama, tapi sujudnya sedikit. Versi yang kedua, ayatnya tidak terlalu panjang, tapi rukuk dan sujudnya banyak. Jadi kalau begitulah kita memahami tarawih, maka insya Allah umat Islam tidak akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan ikhtilaf, karena dipahaminya sholat tarawih bukan mengejar target, bukan sekedar kejar berapa rakaat, tapi sholat tarawih adalah bagaimana dia mengisi malam-malam Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman, karena takut kepada Allah, karena yakin, wahtisaban, karena mengharapkan balasan dari Allah, tak mengharapkan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Selesai pembahasan tarawih. Lalu kemudian setelah tarawih witir. Innallaha watir, Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil. Maka sholat yang ganjil itu disebut dengan witir. Ada 3 rakaat, pernah dibuat Nabi 5 rakaat, pernah juga 7 rakaat, pernah 9 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat witir 11 rakaat sunnah, ada orang sholat witir 9 rakaat sunnah, ada sholat witir 3 rakaat sunnah. Bagaimana kalau ada orang sholat witir 1 rakaat juga witir? Usolli sunnatal witri rakaatan. Pulang dia ke rumah capek lelah, lalu dia sholat witir 1 rakaat saja, maka sholat witirnya itu pun sah. Tapi yang biasa dibuat di Indonesia, di mana? Di Mesir, di Maroko, sholat witirnya 3 rakaat. Hanya saja 3 rakaat ini bebas, bisa 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, atau 3 rakaat 1 salam. Bagi yang melaksanakan 3 rakaat 1 salam, maka tak boleh dibuatnya ada tasyahud awal, supaya tak sama dengan sholat maghrib. Karena kalau sama dengan sholat maghrib, berarti apa beda dia dengan sholat fardu? Makanya kalau ada masjid yang membuat 3 rakaat, dibuatnya 3 rakaat 1 salam, tasyahudnya sekali di akhir saja. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau kita ke masjid-masjid tua seperti Masjid Raya Senapelan, mereka membuat 2 rakaat, habis itu baru 1 rakaat. Beberapa masjid tua membuat 2 rakaat, setelah itu baru 1 rakaat. Maka sesungguhnya dalam mazhab Syafi'i yang afdal adalah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Maka yang 2 rakaat itu namanya syafa'. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' artinya genap 2, wal watri witir artinya 1. Jadi kalau kita sholat witir, imamnya 2 1, yang 2 rakaat itu usolli sunnatas syaf'i ma'al witri raka'ataini. Baru nanti yang 1 rakaatnya usolli sunnatal witri raka'atan. Sholat syafa' yang masih sepaket dengan witir. Setelah itu sholat witir 1 rakaat, maka witirnya 3. Saya pernah ditanya orang, masa witir ada 2 rakaat Pak Ustadz? Iya, 2 rakaat, lalu kemudian tambah 1. Oh, tidak bisa. Kalau sholat witir itu 3 rakaat. Oke, kalau kamu mengatakan sholat witir 3 rakaat, bagaimana orang melaksanakan witir 9 rakaat?
Apa mungkin 9 rakaat satu salam? Tentu dia buat 2, 2, 2, 2, 1. Lalu yang 2 itu apa namanya? Kalau ada orang sholat witir 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Maka yang 2 itu namanya sholat syafa'. Itu untuk membantah orang yang mengatakan apa arti 2 witir itu. Dia tetap witir, dia sepaket dengan yang ujung nanti. Makanya namanya sholat syafa'i ma'al witri. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, nanti pulang tidur malam, bangun malam jangan witir lagi. Karena dalam hadis dikatakan la witrani, tak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Witir artinya ganjil. Kalau orang sudah sholat witir 3, habis itu ditambahnya lagi witir 3, 3 tambah 3 6, maka ganjilnya hilang. Maka itu berarti bukan sholat witir. Maka kalau kita witir pilihannya 2, habis tarawih witir, nanti malam bangun tahajud saja, atau habis tarawih pulang, nanti malam baru sholat witir. Muncul masalah. Katanya dalam hadis Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam sholat witir. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, mana boleh lagi sholat malam Pak Ustadz? Boleh. Jadi kalau udah sholat witir habis tarawih, tidur, nanti malam bangun, tinggal sholat tahajud saja. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat sunat setelah sholat witir. Jadi pilihan kita 2. Kalau mau habis tarawih witir, nanti malam bangun tinggal tahajud. Tapi kalau habis tarawih pulang, maka nanti malam sholat tahajud, habis tahajud ditutup dengan witir. Kalau Ustadz sendiri bagaimana? Kalau saya jadwal ceramah di masjid, saya sholat tarawih, saya ikut sholat witir. Nanti malam saya bangun tinggal tahajud saja, saya tidak sholat witir lagi. Kalau kebetulan Ustadz 10 terakhir Ramadan sholat witir, habis sholat witir Ustadz pulang ke rumah tidur, malamnya Ustadz ceramah di masjid yang kebetulan di situ ada i'tikaf. Ustadz diminta jadi imam sholat witir. Mau menolak tak mungkin. Jamaah minta kepada Ustadz Abdul Somad, kami minta menjadi imam witir. Maka saya tetap sholat witir. Tapi tadi katanya tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, witir yang 3 tadi bisa dibatalkan. Caranya, sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir 3 tadi menjadi 4. Ini selalu saya sampaikan kepada imam-imam yang terpaksa mesti menjadi imam witir waktu i'tikaf. Jadi dia sholat sunat 1 rakaat, niatnya sholat sunat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi, sehingga yang 3 tadi menjadi 4. Setelah itu dia sholat witir 3 rakaat, maka witir dia malam itu menjadi 7 rakaat. Tapi saya tidak anjurkan seluruh jamaah begitu, khusus bagi imam ustadz yang sudah sholat witir di masjid, terpaksa nanti malam witir lagi, maka caranya sempurnakan witir 3 tadi jadi 4, nanti waktu i'tikaf jadi imam, tambah witir jadi 3 lagi, maka 4 tambah 3 sama dengan 7 rakaat witir. Tarawih sudah kita bahas, witir sudah kita bahas. Kemudian ada tasbih-tasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa dalil orang bertasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini?
Maka ketika duduk istirahat, orang Makkah itu duduk istirahatnya sambil tawaf. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, tapi sebagiannya tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sambil menggerak-gerakkan kaki karena tegak lama berdiri. Orang Madinah tak bisa tawaf. Maka orang Madinah yang tak bisa tawaf tadi, mereka baca Quran, berzikir. Maka disitulah dalil pengambilan boleh tasbih di celah-celah tarawih. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, saya membaca kitab, kata Syekh Atiyah Saqar. Apa bacaan orang waktu tawaf? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa bacaan orang ketika berzikir duduk? Tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau boleh bertasbih waktu tawaf di sela-sela tarawih, kalau boleh tasbih ketika menunggu istirahat imam, kenapa tak boleh bertasbih saat Bilal mengisi celah-celah sela-sela tarawih? Itulah dalil boleh bertasbih, dengan syarat bunyi tasbihnya jelas, bacaannya tersusun rapi, didengarkan ke ustadz, diketik, dikasih baris, dilaminating, dibaca oleh Bilal. Anak-anak muda kita dilatih untuk membaca ucapan-ucapan tasbih ketika di sela-sela tarawih. Kemudian Bilal memberitahu, sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Itu supaya makmum ingat, karena kadang setelah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, 16 rakaat, 18 rakaat, 20 rakaat, lupa orang. Kalau dulu di kampung kita, rakaat pertama, kedua alhaqumut takasur, habis itu wal asri. Kemudian sekarang banyak imam hafal-hafal tengah, lalu kemudian lupa makmum ini rakaat keberapa, ini apakah masih tarawih atau witir. Maka Bilal memberitahu kepada jamaah bahwa kita masih witir. Lalu kemudian Bilal ngasih tahu jamaah, sallu salatal witri salasa rakaatin, untuk memberitahu makmum yang tak terbiasa. Misalnya ada musafir, sholat dia di masjid kita, atau ada tamu dari jamaah datang dia kemari, dia tak tahu imam ini witirnya 3 atau 21. Maka dari Bilal itulah memberitahu, sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Oh, 3 rakaat. Sallu salatal witri rakaataini. Karena kalau tidak dia bertanya-tanya. Kalau orang tidak jelas niatnya di awal, maka tak sah sholatnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Tarawih sudah kita bahas, tasbih di sela-selanya juga sudah, masalah rakaat witir juga sudah. Setelah itu tadarus, dianjurkan setelah sholat tarawih kita bertadarus, duduk. Tadarus artinya 2 orang yang sama-sama membaca Al-Quran. Selama ini kita baca Quran sendiri, kita tak tahu qalqalah kita salah, ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada bila gunnah, ada matnya, ada mat asli, ada mat far'i, tak tahu kita. Maka ketika bacaan kita didengarkan orang, rupanya huruf ainnya kurang dalam, rupanya huruf o-nya kurang, rupanya huruf o-nya kurang tebal, rupanya huruf qaf-nya kurang dalam. Itulah perlu orang mendengarkan bacaan kita. Walaupun kita ustadz, Nabi SAW pun mau mendengarkan bacaan orang lain. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, Iqra, kata Nabi, aku mau dengar, kata Nabi. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membaca Quran di depan engkau, padahal Quran ini diturunkan kepada engkau. Kata Nabi, Iqra, bacalah. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membaca Al-Quran. Ini dalilnya kita disuruh mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pojok sana 10 orang, di pojok sini 10 orang, di tengah 10, masjid kita besar,
di samping 10, satu orang satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu juz 10 lembar, maka malam itu selesai satu juz. Dulu tradisi kita di kampung malam 27 makan pulut kuning, ayam panggang, telur rebus segala macam, acara khatam Quran, karena biasanya ada satu kelompok-kelompok biasa malam satu juz, malam 27 sebelum itu dia tambah 3 juz, ada acara malam khatam Quran. Ini tadarus supaya untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Tarawih sudah, witir sudah, tadarus sudah, cepat tidur supaya mudah untuk bangun tahajud. Jadi kalau tidur jam 10, sekarang ada aturan edaran dari Kementerian Agama, jam 9 masjid tutup, jam 10 tidur, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam cukup. 5 jam tidur, bangun jam 3. Apa yang dilakukan pertama kali? Salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Qul huwallahu, qul bil falaq, qul bin nas, qul ya alam nasrah, wadduha, izaja, wal asri. Setelah salat sunat wudu, yang kedua salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat taubat, yang ketiga salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Setelah salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Apa hajat-hajat kita? Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian yang kelima, kalau tadi belum witir, salat witir. Kalau sudah witir, tak usah salat witir lagi. Apa dalilnya Ustaz? Saya tak mau melakukan kalau tak ada dalilnya. 1. Salat sunat wudu, Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan selop sendalmu di surga. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku setiap berwudu tak pernah meninggalkan salat sunat wudu 2 rakaat. Selama ini tak kita buat. Di Ramadan lah kesempatan kita menghidupkan Ramadan. Sholli sunnatal wudu. Yang kedua, salat sunat taubat. Ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang buat dosa, silap salah. Summa yatatahhar, mandi. Kalau tak bisa mandi, berwudu. Usolli sunnatat taubat. Salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Yang ketiga, salat sunat hajat, tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam. Allah tak minta seluruh malam. Allah tak minta semua malam. Allah cuma minta wa minal laili, sebagian malam saja. Karena kalau suatu malam Allah tahu besok kita tak bisa kerja, tak bisa masak, tak bisa cari nafkah, tak bisa jaga anak. Maka kata Allah, wa minal laili, aku minta kepada engkau sebagian malam saja. Fatahajjat, tahajudlah. Nafilatal lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga diberikan Allah tempat yang terpuji. Yang keempat, salat sunat hajat. Apa dalilnya salat sunat hajat? Berdoa dengan cara berwudu, bagus. Berdoa didahului bismillah, bagus. Berdoa didahului alhamdulillah, bagus. Berdoa menghadap kiblat, bagus. Tapi doa yang paling bagus adalah didahului salat sunat 2 rakaat. Itulah dia salat sunat hajat. Apa dalil Ustadz setiap salat tadi mengatakan usolli sunnatal wudu, usolli sunnatat taubat, usolli sunnatal hajat, usolli sunnatat tahajud, usolli sunnatal witri. Niat itu kan di dalam. Niat di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf. Kenapa ada usolli di mulut? Niat itu di dalam. Tapi yang ada di dalam hati kita ini kadang berbalik-balik. Ketika kita sholat, apakah ini sholat qobliyah, apakah sholat ba'diyah, apakah sholat tarawih, apakah sholat witir, berapa rakaat? Untuk menguatkan hati kita yang berbolak-balik, maka dikuatkan di mulut. Sholatnya apa? Usolli sunnatat tarawih. Berapa rakaat? Raka'ataini. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman, makmuman.
lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli bukan niat. Saya tak mau pakai usolli Pak Ustaz. Sah. Siapa mengatakan usolli rukun wajib? Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan melafazkan niat di mulut itu mustahab, dianjurkan untuk menguatkan hati. Terus yang niat itu di mana letaknya? Niat itu letaknya dari A sampai Ra. Allahu Akbar. Disitulah letak niat. Jadi kalau kita berniat sholat isya 4 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, di mana niat itu? Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Disitulah dipasang niat. Tapi kadang kita memasangkan niat dalam Allahu Akbar itu tak tepat, karena hati kita memikirkan yang lain. Untuk menguatkan hati kita, maka lidah kita mengawalinya. Usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sesudah kuat hati kita, barulah niat dipasang. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i namanya muqaranah. Muqaranah artinya sejalan. Apanya yang sejalan? Sejalan antara takbir dengan niat. Kalau niatnya duluan daripada takbir, sah. Tapi kalau takbirnya selesai kosong, tak ada niat, maka sholatnya tidak sah. Maka kita pasang niat sebelum takbir atau di dalam takbir. Ustadz sendiri, saya pasang niat di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau dilaksanakan sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, insya Allah agak-agak setengah jam 45 menit. Setelah itu siap-siap masak sahur, atau masakannya sudah siap tinggal dihangatkan, maka jangan sampai tak sahur. Bagi yang tak mau makan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Lalu kemudian berniat puasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, 1 hari 1 niat. Jadi kalau besok puasa, niat hari ini sekali. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, untuk 1 hari. Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Mazhab Maliki bisa niat itu 1 paket. Jadi 1 Ramadan itu untuk 29 atau 30 hari. Nawaitu sauma syahri Ramadan, aku berniat untuk setahun, sebulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau ada ustadz ceramah mengatakan niat tak perlu tiap malam, yang penting sekali untuk sebulan, oh berarti yang dia pakai fatwa dari Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Kalau ada ustadz yang mengatakan niat mesti tiap malam, makanya kadang habis sholat tarawih Bilal mengingatkan, karena takut dia makmum ini lupa berniat atau ketiduran. Nawulis siyami rahimakumullah, nawaitu sawma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Supaya nanti malam kalau dia tak sahur atau tak terbangun, maka tetap pahala puasanya sah, karena dia sudah berniat. Lalu kemudian jangan sampai tinggalkan sholat subuh berjamaah. Karena di malam-malam yang lain mungkin silap, mungkin lupa, mungkin ngantuk, mungkin lelah, mungkin letih. Tapi di bulan Ramadan jangan sampai tak sholat subuh berjamaah, karena sudah bangun sahur, lalu kemudian tak lama setelah itu terdengar azan. Di mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Imsak artinya menahan, ditahan mulut untuk tak makan, tak minum di agak-agak 50 ayat. Karena zaman Nabi belum ada jam, belum ada jam dinding, belum ada jam tangan. Jadi bagaimana cara mengukurnya? 50 ayat. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada jam, di agak-agak 50 ayat itu 10 menit. Jadi kalau subuhnya jam 5.57, maka jam 5.47, 10 menit sebelum azan subuh,
sudah berhenti makan minum, itulah yang disebut dengan imsak. Di beberapa masjid ada jamnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Atau pula di tempat kita Radio Republik Indonesia atau di tempat lain pakai sirine supaya orang tahu, oh aba-aba. Tapi imsak bukan lampu merah. Artinya yang terbangun terlambat, terbangun pas terdengar suara imsak, dia masih boleh makan. Yang tak boleh itu ketika azan. Kalau azan sudah berkumandang, ada air atau makanan di mulut, maka muntahkanlah, keluarkan. Karena kalau sampai ditelan, batal puasanya sesuai dengan dalil. Wakulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar sodik. Fajar sodik itu maksudnya azan subuh. Kalau udah azan subuh tertelan, berarti batal puasa. Lalu kemudian salat subuh datang ke masjid. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalaulah mereka tahu pahala puasa salat isya dengan salat subuh, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang ke masjid. Jadi sebetulnya bulan puasa bukan bulan menumpuk amal. Bulan puasa adalah bulan membiasakan diri ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, maghrib ke masjid, tarawih ke masjid, witir ke masjid, puncaknya iktikaf 10 malam ke masjid, supaya kaki terbiasa ke masjid. Kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Jadi mudah-mudahan setelah kita biasakan kaki ini ke masjid, nanti ketika kita keluar dari Ramadan di Syawal, ketika mendengar suara azan berkumandang, tak sabar kaki mau ke masjid. Apa tanda puasa Ramadan kita diterima? Bukan tarawihnya 30 malam. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar? Bukan berarti i'tikafnya 20 malam. Tandanya adalah setelah Ramadan semakin rajin sholat berjamaah. Setelah Ramadan tak sabar ingin ke masjid. Itulah yang dimaksud dengan ibadah Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sekarang pembahasan sholat subuh. Saya urutkan dari mulai tarawih, witir, tidur, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat sholat sunat hajat, lalu kemudian sekarang sholat subuh habis makan sahur. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh jangan keluar masjid. Maka kalau bisa buatkan setiap subuh itu ada pengajian. Apalagi di lingkungan kita banyak ustadz, dijadwalkan habis sholat subuh pengajian sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari di Pekanbaru jam 6:05 tambah 15 menit. Karena 6:05 itu waktu tanduk setan namanya. Ketika matahari terbit datang setan menghampiri, itulah yang dipakai orang kafir musyrik untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Jadi jam 6:05 biarkan, jam 6:05 tambah 15 menit, jam 6:20 barulah laksanakan sholat sunat isyraq. Jadi kalau dihitung berapa menit lah itu duduk di masjid berzikir baca Quran, zikir baca Quran, zikir baca Quran, lebih kurang 1 jam. 60 menit dari sholat subuh, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, baca Quran, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, habis itu baca Quran, terbit matahari, lewatkan 15 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usollinya, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tak perlu usolli pun hati saya sudah kuat Pak Ustaz. Tak usah baca usolli, niat dalam hati Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Apa pahalanya? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Habis ibadah malam. Selesai ibadah malam, baru pindah ke ibadah siang. Ibadah siang ini tidak ada bergerak.
Kalau ibadah malam tadi ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada tasbih, ada zikir, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil. Ibadah siang diam saja. Tidak ada tegak, tak ada ruku, tak ada sujud, tak ada keluar duit, tak ada tetes air mata, tak ada mengalir darah, tak ada. Diam saja, hanya menahan. Tahan mata, jangan tengok macam-macam. Tahan telinga, jangan dengar macam-macam. Tahan pikiran, jangan pikirkan macam-macam. Tahan hati, jangan bisik macam-macam. Tahan lidah, jangan cakap macam-macam. Tahan tangan, jangan pegang macam-macam. Tahan kaki, jangan melangkah ke tempat macam-macam. Ibadah ini namanya siam. Siam itu artinya imsak, menggenggam. Yang digenggam itu apa? Genggam mata, genggam telinga, genggam pikiran, genggam hati, genggam tangan, genggam kaki, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Inilah ibadah yang paling ringan, tapi bagi sebagian orang paling berat. Berapa banyak orang yang tak sanggup menahan mata, tak sanggup menahan telinga, tak sanggup menahan lidah, tak sanggup menahan tangan, tak sanggup menahan kaki, tak sanggup menahan hati, tak sanggup menahan pikiran. Maka kata Nabi, ibadahnya man soma, siapa yang sanggup menahan waktu siang itu, imanan, pada siang Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban, hanya membalaskan meminta balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bagaimana kalau ada orang tahan makan, tahan minum, tapi mata tak ditahan, telinga tak ditahan, lidah tak ditahan? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak menahan lidahnya, tak menahan matanya, tak menahan tangannya, tak menahan kakinya, falaisa lillahi hajat